Wanita ini bernama Luciana. Dia bekerja sebagai juru tulis. Dan pria ini bernama Kloster. Dia adalah pengarang buku. Saat ini Luciana berprofesi sebagai asisten pribadi Kloster. Dia membantu Kloster mengetik naskah buku yang sedang dikarangnya. Anak Kloster datang. Namanya adalah Pauli. Luciana menggambar jamur. Ia memberitahu Kloster ciri-ciri jamur yang beracun dan tidak. Namun mata Kloster justru tertuju pada celana dalam Luciana. Jam kerja hari itu sudah selesai. Luciana pun pulang. Diantar sampai pintu oleh istri Kloster bernama Mercedes. Pagi itu Luciana datang ke rumah Kloster untuk bekerja. Dia berjumpa Mercedes dan Pauli akan pergi. Pauli sempat memberikan gambar kepada Luciana. Dalam rumah hanya ada Luciana dan Kloster. Mereka sedang membahas sebuah buku. Di satu kesempatan Kloster memandang dada Luciana. Luciana mulai duduk di depan komputer dan bersiap untuk mengetik. Kloster mulai mengarang karyanya. Sementara itu Luciana terus fokus sambil mengetik ucapan Kloster. Ketika Luciana memperlihatkan bekas luka di tubuhnya, tiba-tiba Kloster menyentuh dan menciumnya. Luciana nampak kaget dan marah. Dia pun langsung pergi. Luciana dan ibunya menemui seorang pengacara untuk menyampaikan pengaduan dan meminta gaji pada Kloster. Dia juga menceritakan tentang pelecehan yang dilakukan Kloster terhadap dirinya. Ketika itu istri Kloster menerima sebuah surat. Itu adalah surat pengaduan pelecehan terhadap Luciana. Perasaannya mulai gelisah dan tidak tenang. Ketika memandikan Pauli, dia terus merengek. Mercedes tidak mampu mengendalikan diri. Tanpa sengaja dia membunuh Pauli. Saat ini perasaannya sangat kacau. Dia meminum banyak obat penenang. Kloster tiba di rumah dan mendapati istrinya meninggal di kamar tidur. Dia menemukan secarik kertas di atas meja, yang merupakan surat aduan pelecehan Luciana. Dia pun mendapatkan Pauli tidak bernyawa di dalam kamar mandi. Kloster sangat sedih dan terpukul. Saat ini mereka akan melakukan mediasi dengan Kloster. Luciana dan ibunya didampingi oleh pengacara. Tak lama kemudian Kloster datang. Dia langsung menulis cek sesuai jumlah uang yang mereka minta. Kloster pun langsung pergi. Luciana sedikit heran dengan perilaku Kloster. Mediator bercerita bahwa Kloster baru saja kehilangan istri dan putrinya. Luciana nampak sedih dan iba terhadap Kloster. Luciana dan keluarganya akan berlibur di sebuah pantai. Mereka nampak bahagia sambil menikmati suasana. Ketika Luciana akan mengambil air panas, dia melihat ada Kloster di dalam kafe. Dia merasa heran dan terkejut. Dia mengikuti Kloster masuk ke dalam toilet. Namun dia kembali lagi. Luciana menceritakan kepada keluarganya. Dia nampak heran kenapa Kloster ada di sana. Apakah suatu kebetulan atau sengaja? Luciana dan adiknya Valentina sedang bermain pasir. Tiba-tiba badai datang. Mereka pun bergegas pergi. Mereka berkumpul di kafe menunggu Ramiro tiba. Ramiro adalah salah satu kakak Luciana yang bekerja sebagai penjaga pantai. Ternyata Ramiro tenggelam. Luciana melihat ada Kloster di sana. Dalam sekejap Kloster menghilang. Malam itu, Luciana sedang menonton acara Kloster di televisi. Tiba-tiba telepon berbunyi.
Ternyata itu adalah keluarganya. Mereka sedang merayakan hari pernikahan ayah dan ibu. Sambil memasak jamur kesukaan. Ketika Luciana tidur, telepon berbunyi. Dia mendapat kabar bahwa ayah dan ibu keracunan. Luciana segera pergi ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, dia bertemu dengan kakaknya bernama Bruno. Bruno memberitahu kalau ayah meninggal. Luciana nampak sedih dan terpukul. Dia ingat bahwa dulu pernah memberitahu Kloster tentang jamur itu. Pikirannya tertuju bahwa Klosterlah pelakunya. Saat ini Bruno akan pergi di suatu tempat. Saat sampai, tiba-tiba ada lelaki menyeretnya keluar mobil. Dengan brutal laki-laki itu memukul Bruno. Dia terluka parah dan meninggal. Ternyata itu adalah dugaan perselingkuhan. Luciana tidak percaya dengan hal ini. Dia menduga bahwa semua adalah rekayasa Kloster. Polisi tidak mempercayai begitu saja tanpa ada bukti. Luciana dan Valentina pergi ke panti jompo mengunjungi ibunya. Jam berkunjung selesai. Mereka berpamitan untuk pulang. Saat keluar dari panti, Luciana melihat ada Kloster di dalam. Dia terkejut dan berpikir bahwa ibunya akan dibunuh. Ketika sampai di rumah, dia menghubungi Esteban Rey dan meminta untuk datang ke rumah. Pria ini bernama Esteban Rey. Dia adalah jurnalis. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ketika diangkat, ternyata yang menelpon adalah Luciana. Dia meminta Rey untuk datang ke rumahnya. Rey sampai di rumah Luciana. Mereka masuk ke dalam rumah. Luciana bercerita tentang kematian keluarganya. Menurut dia semua itu disebabkan oleh Kloster. Dia berkata kepada Rey, hari ini dia melihat Kloster di panti jompo, di mana ibu Luciana tinggal. Luciana meminta kepada Rey untuk menulis kisahnya dan menerbitkannya di majalah. Namun Rey masih ragu dengan ucapan Luciana. Luciana terus memuju Esteban Rey untuk menuliskan kisahnya. Akhirnya Rey bersedia menulis tentang kisah Luciana. Dia menyerahkan naskah kepada atasan. Namun atasan tidak bisa menerbitkan tanpa ada bukti dan konfirmasi dari Kloster. Esteban Rey tiba di rumah Kloster dan menyerahkan naskahnya. Setelah membaca, Kloster heran dan bingung dengan apa yang ditulis Rey. Rey bertanya tentang keterlibatan Kloster atas meninggalnya keluarga Luciana. Kloster pun menjawab bahwa dia tidak tahu dan tidak terlibat. Menurut Kloster, apa yang terjadi dengan keluarga Luciana adalah suatu kebetulan dan hukum karma. Seperti apa yang dia alami kehilangan keluarganya. Kloster menunjukkan surat dugaan pelecehan terhadap Luciana. Menurut Kloster itu berlebihan dan menjadi sebab meninggalnya anak dan istri. Kloster menunjukkan video anaknya kepada Rey. Itu merupakan kenangan terakhirnya. Saat ini Esteban Rey sampai di sebuah panti jompo. Di sana sedang terjadi kebakaran. Dari belakang Luciana menghampiri Esteban Rey. Dia nampak kesal karena Rey tidak mempercayai perkataannya. Akhirnya Rey kembali melanjutkan naskahnya. Sesuai yang dialami Luciana. Esteban Rey sampai di ruang atasan. Atasan sangat marah dengan apa yang ditulis oleh Rey. Dia langsung memecat Rey. Luciana sedang memasak di dapur.
kemudian membuka pintu kamar Valentina. Dia mendengarkan percakapan Valentina dari balik pintu. Luciana merasa terkejut dan takut, karena Valentina telah bertemu dan berwawancara dengan Kloster. Dia minum obat penenang. Dia berpikir bahwa Valentina adalah korban selanjutnya. Luciana mendatangi rumah Esteban Rey. Dia membujuk Esteban Rey untuk membantunya, supaya bisa bertemu dengan Kloster. Rey bersedia dan mereka segera menuju ke tempat Kloster. Tiba di sana mereka langsung menuju ke lantai 3. Kloster sedang mengisi sebuah acara. Dia sedang berbicara di depan umum mengenai buku karyanya. Luciana meminta Rey untuk bisa bertemu dengan Kloster. Rey turun menghampiri Kloster, memberitahu bahwa Luciana menunggu di lantai 3. Kloster sampai di lantai 3, melihat Luciana di sudut ruang dan menghampirinya. Luciana meminta Kloster untuk menghentikan semua ini. Dia sudah kehilangan semua keluarga, sama seperti yang dirasakan Kloster. Kloster menjawab, yang bisa menghentikan semua ini adalah Luciana sendiri. Luciana bertanya bagaimana dengan Valentina. Kloster bersumpah tidak akan terjadi apa-apa dengan Valentina. Ketika Kloster sedang berbalik, tiba-tiba Luciana melompat. Dia jatuh dari lantai 3. Akhirnya Luciana pun meninggal dunia. Esteban Rey datang ke tempat kremasi Luciana. Dia turut mengucapkan duka cita. Di sana ada Kloster dan Valentina. Rey bertanya kepada Kloster tentang semua kejadian ini, rekayasa atau hanya kebetulan semata. Kloster menjawab bisa jadi keduanya. Rey berkata bahwa Kloster pembunuh dan monster. Kloster pun memperingatkan Rey untuk berhati-hati dalam berbicara. Demikian akhir dari alur cerita film berjudul The Wrath of God atau La Ira de Dios 2022. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai.